Dengan berlakunya Permen 41 tahun 2023 ini, Pak, di mana di dalamnya di situ dijelaskan bahwa berlakunya itu Juni ya, Juni atau Juli 2023. Nah, bagaimana nanti penilaian angka kredit di 2023 itu, Pak? Apakah Januari sampai Juninya menggunakan tim penilai masih dengan pola lama, butir kegiatan dan lupa, yang Juli sampai Desembernya baru menggunakan SKP, atau dari Januari 2023 sampai Desember sudah full menggunakan SKP. Penilaian maksimal dari angka kredit itu kan dari SKP itu hanya untuk tugas pokok gitu ya. Sementara untuk penunjang ataupun pengembangan profesi itu masih dibuka ya. Artinya kalau misalnya katakanlah saya sekarang posisinya di 4A begitu, berarti kan angka kredit maksimal kalau SKP saya baik maka 37,5. Kalau misalnya kemudian saya menulis membuat tulisan ya kemudian dipublikasikan misalnya itu entah bentuknya jurnal atau buku atau apa begitu, artinya itu bisa menambahkan dari angka kredit SKP yang tadi kan secara otomatis begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, PNS di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan pengumuman penting untuk JF Guru yang harus dipenuhi sebelum 31 Mei 2023. Resmi ini dari BKN dan Kemendikbud, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ada dua poin penting yang menjadi pertanyaan seperti yang saya sampaikan di awal. Ini nanti jawabannya akan saya sampaikan di akhir, terkait dengan penyusunan PAK terakhir bagi Bapak Ibu sebelum nantinya dipergunakan Permenpan nomor 1 tahun 2023 sebagai pedoman dalam kenaikan pangkat untuk guru di tahun-tahun berikutnya. Dan ini juga saya update sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ke kita. Salah satunya saya ambil ini barangkali terkait dengan teknis. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pak, bagaimana dengan rencana kenaikan pangkat di bulan Oktober 2023 nanti? Angka kredit saya hingga Desember 2022 belum memenuhi kenaikan pangkat. Jadi rencananya mau ditambahkan dengan penilaian di bulan Januari-Juni 2023. Nah, untuk Oktober nanti gimana penilaiannya untuk semester 1 Januari-Juni 2023? Apakah harus menunggu setahun di Januari 2024? Apa bisa SKP dinilai setengah tahun? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara teknis nanti juga terjawab. Namun saya awali bahwa Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2023 ya. Sehingga angka kredit kita diambil setelah SKP itu ditetapkan nilainya. Oleh karena itu, dalam hal pemenuhan angka kredit tidaklah bisa ya kita mengambil satu semester, harus penuh 1 tahun baru kemudian itu dikonversi. Di hari Rabu semalam Bapak Ibu sekalian, ini BKN sudah melakukan sosialisasi surat edaran Kepala BKN nomor 5 tahun 2023 tentang penilaian kinerja pejabat fungsional bidang kepegawaian. Ini adalah sebagai cuknis dalam hal penyesuaian penetapan angka kredit terakhir ya hingga 31 Desember 2022 khusus bagi jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya diurus oleh BKN. Nah, di sini dibuat beberapa ketentuan yang mana ketentuannya itu masih mengacu ke ketentuan lama. Untuk guru barangkali adalah kita menggunakan surat terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan batas waktu penilaian angka kredit. Ini suratnya Bapak Ibu sekalian ditujukan kepada Gubernur, Wali Kota, Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia. Ya, ini juga menjadi dasar tadi di surat edaran BKN nomor 5 dengan hormat berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional menjelaskan bahwa hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Dan proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud
dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi ini memang perlu juga dipahami oleh pejabat daerah ya yang menangani tentang ini, sebab ini Bapak Ibu sekalian 30 Juni ini adalah penetapannya, sehingga pengusulannya sebelumnya ya, sebelum 30 Juni dan semalam disebutkan bahwa ajuan untuk penetapan pak terakhir bagi guru itu adalah di 30 Mei. Hal ini juga dijelaskan di suratnya ini. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Batas waktu penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar dan penilai dengan pangkat golongan 3 sampai dengan 4A di lingkungan kerja saudara paling lambat 30 Juni 2023 untuk masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Lalu, batas waktu penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilai dengan pangkat golongan 4B ke atas di lingkungan kerja saudara paling lambat 30 Juni 2023 untuk masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Batas usulan berkas penilaian angka kredit dimaksud paling lambat diterima Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Pusat pada tanggal 17 April 2023. Ini khusus untuk golongan 4B ke atas yang menangani memang pusat ya. Lalu yang ketiga, hasil penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 selanjutnya akan ditetapkan dengan penetapan angka kredit PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi PAK inilah nanti sebagai PAK awal sebelum ditetapkannya Permenpan nomor 1 tahun 2023. Hal mana di sana angka kredit tambahan selanjutnya adalah dari konversi SKP atau nilai SKP Bapak Ibu sekalian, sehingga apabila sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan, keutuhannya masih sama seperti peraturan lama, maka Bapak Ibu sudah bisa naik pangkat secara otomatis. Bahkan di sini juga Bapak Ibu sekalian pada saat sosialisasi dibahas juga bahwa untuk beberapa teknis terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat, kalau kita perhatikan di Oktober nanti juga masih menggunakan kenaikan pangkat berdasarkan aturan lama. Jadi resminya untuk kenaikan pangkat aturan baru adalah di 1 April 2024. Ini barangkali yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Oleh karenanya sesuai dengan surat edaran ini Bapak Ibu sekalian, maka daerah wajib menginstruksikan kepada PNS guru di bawah jajarannya untuk segera mungkin mengusulkan PAK ya, karena batasnya ini adalah di 31 Mei sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan tadi, sebab di 30 Juni itu sudah harus ditetapkan penilaian angka kreditnya. Nah, terkait dengan jawaban atas dua pertanyaan yang tadi juga saya munculkan di awal, berikut cuplikannya Bapak Ibu sekalian. Karena kita kan di sini juga mengejar waktu ya, ini adalah kesempatan yang terakhir ya sebagai kita para pejabat fungsional untuk angka kreditnya, karena angka kredit itu kan nanti kan bisa dibawa ya Bapak ya sampai dengan konversi juga, itu adalah terkait halnya untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian angka kredit untuk Januari per 1 Januari 2023 sampai dengan Desember 31 Desember 2023 ini menggunakan sistemnya itu seperti apa? Apakah yang sampai Juni itu apakah masih dengan Dupok atau seperti apa gitu ya. Kalau berdasarkan kami yang di Permenpan 1 tahun 2023, jadi Bapak di ketentuan penutup itu kan ada ya Bapak ya, ketentuan penutup bahwa per 1 Januari itu sudah menggunakan SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2023. Jadi hasil kerja Bapak yang sampai 2022 itu tetap bisa diklaimkan Bapak Ibu sekalian, tetap bisa diklaimkan. Tapi proses penilaiannya sampai dengan 30 Juni. 30 Juni ini bukan berarti baru mengusulkan Bapak. 30 Juni ini sudah dalam bentuk angka kredit gitu ya. 30 Juni dalam bentuk angka kredit. Namun per 1 Januari 2023 itu sudah berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Seperti itu. Baik, izin menjawab Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, jadi di Permenpan 1 gitu ya Mbak Desi, mungkin nanti kalau ada yang kurang pas mohon diluruskan. Permenpan 1 gimana kalau kita mengerjakan penunjang ataupun pengembangan profesi. Jadi kalau di Permenpan 1 yang sesuai dengan predikat kinerja kita, itu udah all in. Jadi masuk di situ. Jadi nggak pisah-pisah kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kan kita misahin sendiri. Nah, apakah nanti penunjang kita itu kita taruh di SKP
ataukah seperti apa? Nah, tergantung dialog kita dengan pimpinan. Karena kan seperti yang tadi Mbak Desi sampaikan, misalkan ikut kegiatan penunjang itu nanti ada SKP-nya khusus, kalau nggak salah melaksanakan tugas direktif pimpinan, seperti itu ya. Nah, itu nanti kan bisa all in di sana. Jadi kalau misalkan di madya, jenjang ahli madya itu 37,5 itu sudah masuk di sana. Nah, untuk pengembangan profesi, nah ini Mbak kita juga lagi nunggu ya Pak Agung ya. Kemarin tuh kita juga bertanya apakah nanti masih ada pengembangan profesi atau tidak. Kemudian kalau melihat di Permenpan 1-nya sih sepertinya udah nggak ada ya. Apakah nanti masuk? Nah ini biasanya kan pundi-pundi angka kredit kita dapat di sana ya Bapak dan Ibu ya. Ya sudahlah itu kita belum tahu selanjutnya seperti apa. Jadi biasanya tuh kalau nambal-nambal biasanya kita ke situ tuh gitu kan. Nambal yang buat naik jenjang, naik pangkat kita biasanya pakai pengembangan profesi. Nah ini sampai saat ini ketika dilihat dari Permenpan 1-nya nggak ada untuk ketentuan itu. Kurang tahu nanti ke depannya seperti apa. Apakah kita masih menunggu sih, masih menunggu ke depan kita akan pengembangan profesi itu nanti akan berganti seperti apa. Tapi yang jelas pengembangan kompetensi tetap jadi salah satu hal yang harus kita lakukan karena kebutuhan JP-nya masih ada, jadi kita masih tetap ada pengembangan kompetensi untuk pelatihan.